Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kelas 11 MIPA yang saya sayangi, kali ini kita mempelajari mengenai sistem endokrin atau hormon. Sistem endokrin atau hormon pada manusia. Hormon berasal dari bahasa Yunani, dari kata horman, artinya yang menggerakkan. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Zat yang dihasilkan tidak dialirkan pada saluran tertentu, tetapi langsung ke pembuluh darah. Fungsi hormon adalah mengatur homeostatis, pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan tingkah laku. Kelenjar yang ada di otak, jadi kita nanti mengenal ada satu adalah hipofisis, disebut dengan master of glands. Fungsinya adalah mempengaruhi aktivitas kelenjar yang lain. Yang kedua adalah pineal, fungsinya adalah menghasilkan hormon melatonin. Pada saat kita tidur, melatonin itu meningkat. Nah, pada saat bangun, kadar melatonin menurun. Jadi, hormon melatonin ini dipengaruhi oleh suasana gelap dan terang. Yang ketiga adalah hipotalamus. Fungsinya sebagai homeostatis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Nah, ini nanti kita lihat pada gambar yang di bawah ini. Ini adalah hipotalamus. Kemudian bagian bawah adalah pineal. Yang di sini, ini adalah hipofisis atau kelenjar pituitari. Ini adalah tiroid yang atas. Ya, yang atas, kemudian yang bagian bawah adalah paratiroid. Kemudian bawahnya lagi terdapat timus. Nah, bawahnya lagi ada kelenjar adrenal. Ya, di atasnya ginjal. Ini ada adrenal atau suprarenalis. Kemudian ada pankreas. Nah, di sini terdapat pulau-pulau Langerhans. Ini, ya. Kemudian untuk wanita ini terdapat ovarium. Kemudian yang laki-laki terdapat testis. Sekarang kita belajar mengenai kelenjar hipofisis ya. Jadi kelenjar kita mulai dengan kelenjar hipofisis dulu atau pituitari. Kelenjar hipofisis ini nanti letaknya ada 3, ada lobus anterior, kemudian bagian tengah, dan lobus posterior. Kemudian hipofisis ini letaknya di dasar otak besar. Ini terdapat beberapa hormon, jadi menghasilkan hormon somatotropin atau growth hormone. Ya. Ini fungsinya merangsang sintesis protein dan metabolisme lemak, merangsang pertumbuhan tulang dan otot. Prolaktin, ini fungsinya menstimulasi sekresi air susu. Kemudian ACTH atau adenocorticotropic hormone, fungsinya adalah merangsang kelenjar adrenal untuk menyekresi glukokortikoid. Kemudian gonadotropin, ini ada hormon LH yang fungsinya menstimulasi pembentukan hormon progesteron. Kemudian ada FSH atau follicle stimulating hormone, fungsinya adalah merangsang spermatogenesis, merangsang pematangan folikel dalam ovarium, dan menghasilkan hormon estrogen. Kemudian TSH, thyroid stimulating hormone, fungsinya adalah untuk merangsang kelenjar tiroid dan menyekresi hormon tiroksin. Yang terakhir, ICSH atau interstitial cell stimulating hormone,
fungsinya adalah menstimulasi produksi testosteron. Jadi kalau kita buat jembatan keledai, maka ada singkatan baru yaitu spaghetti. S-nya somatotropin, P-nya prolaktin, A-nya ACTH, G-E gonadotropin, T adalah TSH, dan ICSH ya. Berikutnya letak kelenjar yang intermedia ini ada menghasilkan hormon MSH atau melanocyte stimulating hormone. Fungsinya adalah mempengaruhi pembentukan zat warna kulit atau melanin. Kalau letaknya yang lobus posterior, ini adalah menghasilkan hormon oksitosin yang fungsinya merangsang kontraksi otot uterus saat proses kelahiran. Kemudian ADH atau antidiuretik hormon atau vasopresin ini adalah mencegah pembentukan urin dalam jumlah banyak ya. Jadi jangan sampai urinnya terlalu banyak. Kemudian yang kedua, tiroid atau kelenjar gondok, letaknya daerah leher dekat jakun. Ini menghasilkan hormon tiroksin yang fungsinya mempengaruhi metabolisme pertumbuhan fisik, menurunkan kadar kalsium dalam darah, dan mempengaruhi perkembangan mental. Kemudian hormon triodotironin, fungsinya mempengaruhi distribusi air dan garam. Kemudian kalsitonin, fungsinya adalah memacu pengendapan kalsium dalam tulang. Yang ketiga, paratiroid atau anak gondok, letaknya daerah dorsal kelenjar gondok. Hormon yang dihasilkan adalah paratormon. Fungsinya mengendalikan kadar kalsium dan fosfat dalam darah dan tulang. Yang keempat, adrenal atau anak ginjal. Ini ada yang letaknya di bagian korteks ya. Bagian luar, daerah di atas ginjal ini. Jadi ada hormon yang dihasilkan yaitu glukokortikoid. Fungsinya menaikkan kadar glukosa darah, mengubah glikogen menjadi glukosa. Yang kedua, mineralokortikoid. Fungsinya adalah menyerap natrium darah, kemudian mengatur reabsorpsi air pada ginjal, menaikkan denyut jantung, kecepatan pernafasan, dan tekanan darah. Kemudian pada bagian medula, ini letaknya di dasar otak besar, menghasilkan hormon adrenalin, yaitu mengubah glikogen menjadi glukosa. Berikutnya, hormon noradrenalin, sifatnya antagonis ya dengan adrenalin, yaitu menurunkan tekanan darah dan denyut jantung. Yang kelima adalah kelenjar pankreas atau Langerhans, letaknya sebelah bawah lambung. Hormon yang dihasilkan yaitu insulin, fungsinya mengubah glukosa menjadi glikogen. Hormon yang kedua yaitu glukagon, mengubah glikogen menjadi glukosa. Yang keenam, gonad atau kelamin, letaknya ini pada wanita dan berada di daerah perut. Hormon yang dihasilkan estrogen, fungsinya menentukan ciri pertumbuhan kelamin wanita. Progesteron, fungsinya adalah untuk penebalan dan perbaikan dinding uterus. Adapun pada pria, ini berada dalam buah zakar. Hormon yang dihasilkan adalah testosteron. Fungsinya menentukan ciri pertumbuhan kelamin laki-laki. Kemudian kelenjar berikutnya adalah timus atau kacangan. Letaknya daerah dada. Hormon yang dihasilkan adalah timosin. Ini fungsinya adalah sistem imun atau kekebalan. Jadi biasanya pada balita ini sangat pesat perkembangannya. Nah, macam kelenjar endokrin tadi bisa kita buat jembatan keledai, yaitu handphone tidak punya, padahal aku ganteng. Hanya adalah hipofisis,
tidak berarti tiroid, P-nya paratiroid, P adalah pankreas, A-nya adrenal, G ya gonad, dan timus, T-nya timus. Nah, oke, anak-anak bisa kita belajar lebih rajin lagi dengan menggunakan seperti ini, sehingga kita lebih mudah untuk menghafal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.